Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 290 292 Impuls adalah iblis. Kelas malam di sekolah menengah tidak lama, hanya 2 kelas, dan berlangsung selama 80 menit. Mengikuti suara merdu bel yang menandakan akhir kelas, para siswa di tahun kedua sekolah menengah, dalam kelompok 3, 2, dan 1, mulai membawa buku pelajaran mereka menuju asrama mereka. Mereka berbicara dan tertawa sepanjang jalan, tetapi mereka penuh energi. Dan dalam tahun kedua sekolah menengah, Lin Sailing dan Mia Fang telah bertukar tempat duduk. Meskipun ekspresi Lin Sailing masih sangat tidak mau, tetapi itu sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, dan tidak dapat diubah. Untungnya, dengan bantuan Kevin Ye, kedua meja itu diganti dengan cepat. Segera setelah itu, Mia Fang ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik oleh Lana Qin yang nakal. Mereka berdua bergegas ke bagian bawah tahun kedua sekolah menengah. Mia Fang melepaskan pelukan Lana Qin dengan tidak senang dan berkata, "Lan, mengapa kau terburu-buru menarikku pergi? Bukankah kau jelas-jelas memberi Kevin Ye dan Lin Sailing waktu untuk berduaan? Apa kau tidak takut pacarmu akan dirampok?" Lana Qin tersenyum misterius, "Mia Fang, kau mungkin sudah tidak mengerti lagi, ini yang disebut impulsif dan penuh nafsu. Orang itu seperti layang-layang. Mereka harus terbang sangat tinggi dan sangat jauh. Kita hanya perlu menarik tali di tangan kita. Mengapa kita harus terlihat begitu mati? Terlebih lagi, Lin Sailing dan Kevin Ye baru saja berpisah, apakah tidak pantas bagi kita untuk menjadi dekat?" Setelah mengatakan itu, Lana Qin tertawa sinis, "Mia Fang, jangan bilang kau tidak ingin melihat hal memalukan seperti apa yang akan dilakukan pasangan yang bermusuhan ini. Mungkin itu di luar dugaanmu." Mia Fang memutar matanya ke arah Lana Qin, dan berkata setelah menarik napas dalam-dalam, Lan, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau benar-benar akan menjadi penyakit mengintip yang serius." Lana Qin tidak marah, dan hanya tertawa bodoh, "Jika itu orang lain, aku tidak akan berminat untuk mengintip, tetapi Kevin Ye berbeda. Dia adalah dewa laki-laki di hatiku, akan baik untuk kesehatan fisik dan mentalku untuk mengintip sesekali." Mia Fang melengkungkan bibirnya dengan jijik, "Bukankah dewa laki-laki di hatimu adalah Profesor Jin Xiuxian?" Itu sudah lama sekali." Saat dia berbicara, Lana Qin dengan cepat menarik Mia Fang, dan mereka berdua berjongkok di tanah pada saat yang sama dan berkata, "Sembunyikan dirimu, targetnya ada di sini." Mia Fang mengangkat kepalanya dan benar saja, Kevin Ye dan Lin Sailing berjalan menuruni tangga berdampingan. Sepanjang jalan, Lin Sailing dan Kevin Ye mengobrol dan tertawa, tampaknya perubahan posisi itu tidak memengaruhi mereka sama sekali. Melihat wajah Lin Sailing yang tersenyum, Mia Fang mencibirkan mulutnya, ekspresinya menunjukkan keinginannya untuk makan. Kevin Ye orang ini, mengapa kamu tidak pernah sebahagia ini ketika berbicara denganku sebelumnya, itu terlalu berlebihan." Lana Qin dapat melihat ekspresi amitinya sendiri dengan jelas. Sambil tertawa gembira, dia bercanda, "Mia Fang, perhatikan saat bersembunyi, seluruh tubuhmu memiliki bau cuka yang melayang hingga 800 mil jauhnya." Mia Fang mendengus, "Siapa yang cemburu, aku tidak." Melewati koridor di lantai pertama, Kevin Ye hanya melirik bunga-bunga di luar koridor. Kemudian, dia tertawa dalam hatinya, Mia Fang dan Lana Qin, dua gadis kecil ini, ayah. Melarikan diri dari mata Dragon Elephant Stage itu sendiri merupakan hal yang sangat sulit. Selain itu, Kevin Ye sangat mengenal Mia Fang dan auranya. Namun, meskipun Kevin Ye menemukan dua gadis kecil yang nakal ini, dia tidak menunjukkannya dan terus berjalan maju bersama Lin Sailing. Hanya saja pada saat ini, Lin Sailing tidak bisa berhenti berbicara dengan Kevin Ye, jadi baik Mia Fang maupun dia tidak dapat mendengar apapun. "Jadi menurutmu ini semua direncanakan?" Jelas bahwa Lin Sailing sedang membahas masalah gangnya sendiri yang dilaporkan. Kevin Ye pertama-tama mendengarkan sebentar, lalu segera memahami alurnya. Lin Sailing menggerutu keras sebagai tanda setuju, seseorang pasti telah merencanakan ini. Mereka dengan sengaja menghancurkan citraku. Jika bukan karena koran ini, bagaimana mungkin ibuku mengejarku ke sekolah? Bahkan guru Gao tidak akan memberiku pemindahan tempat duduk yang tergesa-gesa. Jika aku menangkapmu, siapa pelaku di balik ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu." Kevin Ye terkekeh. Dia tidak tahu siapa yang mengendalikannya, tetapi Kevin Ye dapat mengetahuinya dengan sekilas pandang.
Untuk dapat menandatangani nama Kevin Ye di koran besar itu, jelas bahwa orang ini mengenali Kevin Ye, atau lebih tepatnya, orang ini berada di kelas yang sama dengan Kevin Ye. Ketika dia memikirkan ekspresi gembira Qiao Yu dan Zhao Longxing yang bingung tentang apa yang harus dilakukan malam ini, jawaban ini sudah diketahui, dan tidak perlu orang kedua untuk memikirkannya sama sekali. Namun, meskipun Kevin Ye tahu tentang itu, dia tidak mengatakannya. Dia hanya tertawa nakal, dan bercanda dengan Lin Sailing. Lin Sailing, mungkinkah kamu tidak berpikir bahwa akulah yang akan benar-benar menulis surat sebesar ini? Bukan tidak mungkin bagiku untuk mengaku di depan umum kepadamu di depan rumahmu. Jelas bahwa Kevin Ye sedang menggoda Lin Sailing. Seperti yang diharapkan, wajah cantik Lin Sailing memerah dan dia menarik napas dalam-dalam. Pah, kamu. Apakah itu tidak mungkin? Kevin Ye bertanya, mengapa itu tidak mungkin? Lin Sailing mencibir dengan jijik, aku duduk di meja yang sama denganmu selama 2 tahun, dan aku mengenali tulisan tanganmu. Selain itu, kamu juga tidak akan bisa menulis surat cinta yang terbuka seperti itu, kan? Terbuka sampai ke tulang. Aku benar-benar penasaran sekarang. Apa yang tertulis di koran? Kevin Ye terkejut, dan tidak mengerti. Jelas, Lin Sailing hanya memberitahu Kevin Ye tentang masalah ini, tetapi dia sengaja menyembunyikan isi surat besar itu. Bagaimanapun, semua hal di dalamnya kotor, Lin Sailing merasa wajahnya terbakar dan tubuhnya mati rasa hanya dengan memikirkannya. Mengenai rasa ingin tahu Kevin Ye, Lin Sailing tentu saja tidak bisa puas. Dia hanya mendengus dan berkata, lupakan saja, Kevin Ye, kita tidak akan membicarakan ini lagi. Baiklah. Melihat Lin Sailing malu untuk berbicara, Kevin Ye tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh, dan segera mengubah topik. Lin Sailing ini, apakah cedera kaki pamanmu sudah membaik? Sama seperti sebelumnya. Meskipun dia dirawat secara sistematis di rumah sakit, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Berbicara tentang luka di kaki ayahnya, Lin Sailing mulai khawatir lagi. Kevin Yesa tertawa dan berkata, kemampuan apa yang dimiliki kelompok dokter dukun itu? Jika hasilnya tidak bagus, saya lebih suka meminta Sue Tua untuk maju dan memeriksanya. Lin Sailing tertawa dan berkata, saya sudah memberitahu Nindi Sue tentang ini, dia berkata bahwa dia akan membantu saya mengaturnya. Frost. Gadis kecil yang aneh ini benar-benar setuju untuk mengaturnya untukmu. Kevin Ye tertawa dan menggelengkan kepalanya, Lin Sailing, kamu baru saja tinggal di Sue Tua sepanjang hari, dan kamu tampaknya berhubungan baik dengan gadis itu, Nindi Sue. Mungkinkah kalian berdua jatuh cinta pada pandangan pertama? Memikirkan aliansi dengan Nindi Sue, wajah cantik Lin Sailing langsung memerah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini masalah pribadi di antara kita para gadis, aku tidak ingin memberitahumu. Di bawah sinar bulan, Kevin Ye dan Lin Sailing berbicara dengan acuh tak acuh. Di bawah sinar bulan yang terang, penampilan Lin Sailing yang malu-malu sangat bagus, terutama kerah bundar kecil itu yang seolah-olah dia melihat ke bawah dari atas, jelas bahwa dia merasa malu. Tanpa sadar, Kevin Ye dan Lin Sailing telah tiba di bawah asrama putri. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa Kevin Ye telah mengirim Lin Sailing ke bawah ke asrama putri. Menatap lurus ke arah Kevin Ye, Lin Sailing tiba-tiba merasakan sedikit keengganan. Dia berpikir dalam hati, seberapa inginnya kau agar aku terus berjalan bersamamu. Mungkin gadis-gadis di masa muda mereka akan selalu merasakan sentimen ini, terutama ketika mereka memikirkan pria di depan mereka besok, yang bukan lagi teman meja mereka. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya saat dia menundukkan kepalanya. Setelah lama terdiam, Lin Sailing akhirnya mendongak dengan sedikit antisipasi pada wajah menawan yang dapat memikat makhluk hidup manapun. Dengan wajah penuh rasa malu, dia berkata, Kevin Ye, aku di asrama. Tetapi meskipun dia mengatakan itu, Lin Sailing tidak bergerak sedikit pun. Ada bunga persik di sudut matanya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Kevin Ye adalah seorang ahli dalam cinta di dunia abadi, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti kata-kata yang diucapkan Lin Sailing, gadis kecil ini, kepadanya di awal cinta. Namun, Kevin Ye hanya tersenyum nakal dan berkata, Lin Sailing, kamu harus kembali dulu. Beristirahatlah lebih awal. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing merasakan ledakan kekecewaan di hatinya. Saat ini, hati Lin Sailing sedang kacau, tetapi dia malah mengeluh, sialan Kevin Ye, dasar bodoh, kamu sama sekali tidak mengerti pikiran gadis-gadis, apa kamu yakin membenciku sampai mati? Lin Sailing baru berjalan 2 langkah ketika dia mendengar suara merdu Kevin Ye terdengar dari belakangnya, Lin Sailing.
Lin Sailing terkejut, dan segera berbalik. Namun, gerakan menoleh itu membuatnya terkejut. Itu karena Kevin Ye saat ini tidak lagi berada di bawah tangga menuju asrama wanita, tetapi malah tiba di suatu titik waktu, dan berdiri sambil tersenyum di belakangnya. Segera setelah itu, bahkan tanpa menunggu tanggapan Lin Sailing, Kevin Ye telah memeluk pinggang Lin Sailing, wajahnya yang menawan telah tertekan. Lin Sailing segera memberikan ciuman jiwa yang baru lahir. Ciuman ini, yang membuatnya lengah, hampir membuat jantungnya yang berapi-api melompat keluar dari dadanya. Pada saat inilah para penonton, yang baru saja menikmati pertunjukan, tertegun sejenak. Kemudian, gelombang desahan meletus dari sekeliling mereka. Ciuman yang dalam dan emosional. Ciuman yang panjang, dan terlepas dari tatapan di sekitarnya, Long Tem Talent sangat terpisah. Kedua tangannya dengan lembut bertumpu di bahu Lin Sailing, menyebabkan Kevin Ye tertawa nakal, kamulah yang mengambil inisiatif di bioskop, akulah yang mengambil inisiatif kali ini, kita impas sekarang. Setelah jeda, Kevin Ye terus tertawa, tapi keterampilan berciumanmu masih sangat belum matang, itu hampir menggigit lidahku sampai ke titik itu. Lin Sailing mencium dalam-dalam di depan orang-orang yang datang dan pergi setelah kelas dan dia sudah terlalu malu untuk menghentikan mereka, dia tidak pernah menyangka Kevin Ye benar-benar akan mengucapkan kata-kata memalukan seperti itu. Fiuh. Dia meninju dada Kevin Ye, dan Lin Sailing mendengus genit, dasar bajingan. Kau membuatku takut setengah mati. Aku akan mengabaikanmu. Setelah mengatakan itu, Lin Sailing lari malu-malu sambil menutupi wajahnya, menuju asramanya sendiri. Di sisi lain, Mia Fang dan Lana Qin yang bersembunyi di kegelapan bisa melihat semuanya dengan jelas. Paru-paru Mia Fang hampir meledak karena amarah, dia tidak bisa mengendalikan alam semesta kecil yang terbakar di dalam hatinya, kau membuatku marah, kau benar-benar membuatku marah. Lan, jangan hentikan aku akan berdebat dengan pria berbunga-bunga itu. Tenanglah, lagu yang manis, tenanglah, dorongan hati adalah iblis. Bab 291 bersaing dengan Kevin Ye dalam kungfu. Saat itu sudah pukul 8 atau 9 malam. Dua sosok berjalan perlahan di sekitar lintasan sepanjang 800 meter di lapangan. Cahaya redup menyinari wajah mereka, membuat mereka tampak sangat menyedihkan. Dua orang yang memiliki indera penglihatan yang kuat adalah Qiao Yu, yang berada di tahun kedua sekolah menengah atas, dan antek dekatnya, Zhao Longxing. Qiao Yu tidak tinggal di akademi, jadi seharusnya dia sedang dalam perjalanan pulang setelah memberikan pelajaran malam. Namun, tidak diketahui apakah itu karena kepindahan Selin Gao ke posisi lain telah menyentuhnya, atau karena dia tergerak oleh kemenangan besar yang diperoleh dengan susah payah, tetapi Qiao Yu sebenarnya tidak kembali ke rumah dan memilih untuk tinggal bersama antek-anteknya untuk memadatkan lapangan. Dari kelihatannya, Qiao Yu memiliki rencana besar dalam pikirannya yang ingin dia diskusikan dengan anteknya, Zhao Longxing. Karena rencana kali ini diajukan oleh Zhao Longxing, dan karena Zhao Longxing telah menunjukkan 100% kekuatannya selama operasi, Qiao Yu semakin mempercayai Zhao Longxing. Dan untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari gurunya, Zhao Longxing juga sangat bangga pada dirinya sendiri. Sambil perlahan-lahan menekan tekanan di lapangan, Qiao Yu menundukkan kepalanya, memperlihatkan pandangan yang sangat dalam. Namun, wajah Zhao Longxing dipenuhi dengan kegembiraan, dia menatap Qiao Yu dan berkata, Tuan Muda Yu, kali ini kita telah sangat mempengaruhi kesombongan Ye Bodoh dan Lin Sailing, mengapa kamu masih begitu tertekan, mengapa kamu tampak begitu tidak bahagia? Qiao Yu bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah kegembiraan dan rasa pencapaian yang dia rasakan di kelas telah lama menghilang. Bagaimanapun, itu hanya menyesuaikan posisi tertentu, itu tidak menyebabkan dampak substansial pada interaksi antara Lin Sailing dan Kevin Ye. Pada saat ini, Qiao Yu merasa bahwa kegembiraannya sebelumnya seperti di negara internasional, dan itu adalah Korea Utara. Memikirkan kembali penampilan Kevin Ye sekarang, dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Ini membuat hati Qiao Yu sakit. Menundukkan kepalanya, Qiao Yu masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak berminat untuk mengemukakan rencana-rencana itu untuk melakukan serangan balik di dalam hatinya, tetapi dia merasa sangat sedih. Pada akhirnya, Zhao Longxing masih menjadi antek Qiao Yu yang paling setia, jadi dia dapat segera melihat isi pikiran Qiao Yu. Dia kemudian mendengar Zhao Longxing terkekeh, Tuan Muda Yu, tidak mungkin Anda masih menyukai gadis itu, Lin Sailing, kan? Menurut pendapat Zhao Longxing, memang benar bahwa Qiao Yu menyukai Lin Sailing, tetapi Qiao Yu adalah seorang playboy. Dia menyukai orang-orang seperti Tuan Muda, dan yang dia sukai hanyalah yang baru.
Namun, setelah dikurung selama 2 minggu, dia dicampakkan oleh Qiao Yu. Terlebih lagi, pada saat itu, rumor tentang Lin Sailing dan Kevin Ye yang mendapatkan kamar sedang marak. Tidak peduli seberapa besar Qiao Yu menyukainya, dia mungkin tidak menginginkannya lagi. Namun, reaksi Qiao Yu saat ini tampaknya benar-benar bertolak belakang dengan apa yang dia harapkan. Zhao Longxing bahkan tampaknya telah mencium perasaan mendalam yang tidak dapat dia lepaskan. Qiao Yu mengangkat kepalanya, menatap langit berbintang, dan mendesah, Longxing, mengapa menurutmu menyukai seseorang begitu sulit? Zhao Longxing terkekeh. Tuan Muda Yu, aku tidak menyangka kamu akan begitu tergila-gila. Berhenti sejenak, Zhao Longxing berkata dengan kejam, namun, Tuan Muda Yu, Lin Sailing ini tampaknya telah jatuh cinta pada si bodoh yaitu sejak lama. Saat ini, dia mungkin sudah menjadi bunga yang hancur dan gagal. Anda benar-benar tidak keberatan sama sekali. Tidak dapat disangkal bahwa kata-kata Zhao Longxing tidak berperasaan dan sangat kejam. Namun, reaksi Qiao Yu tidak sekuat yang dia kira, dan dia hanya tertawa samar, Anda peduli. Saya khawatir tidak ada pria yang tidak peduli dengan hal semacam ini. Setelah mengatakan itu, mata Qiao Yu berubah menjadi jahat saat dia berkata, tetapi tuan muda ini benar-benar tidak berdamai. Mengapa si bodoh Ye itu tidak bisa melakukannya, dan saya tidak akan melakukannya? Sambil menyipitkan matanya, Qiao Yu mencibir, Longxing, 1 tahun, masih ada 1 tahun lagi. Aku ingin mengalahkan Ye bodoh itu sepenuhnya, dan merebut Lin Sailing si jalang itu dari tangannya. Lalu, setelah tuan muda ini lelah mempermainkannya dan menendangnya, kebencian di hati tuan muda ini akhirnya bisa teratasi. Zhao Longxing awalnya tertegun, lalu dia menghadap Qiao Yu dan mengangkat kakaknya yang bertubuh besar itu, Tuan Muda Yu, gerakanmu benar-benar mengesankan. Merebut Lin Sailing si jalang itu dari sisi Ye bodoh di siang bolong benar-benar mempermalukan Ye bodoh itu dengan kejam. Lalu, kita akan menendang Lin Sailing si jalang itu, sehingga dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Saat itu, jalang itu pasti sudah jatuh cinta padamu, Tuan Muda Yu. Rencana Qiao Yu sangat layak, dan dengan sanjungan Zhao Longxing, Qiao Yu tidak dapat segera menemukan utara. Seolah-olah pikiran Qiao Yu sudah membayangkan bagaimana Lin Sailing akan berlutut di kakinya dan memohon belas kasihan padanya saat itu. Longxing, ini adalah rencana yang sangat panjang. Aku berencana untuk menyelesaikan misi besar ini sebelum aku lulus dari tahun terakhir. Jadi, kau harus membantuku sekarang. Ketika rencana ini selesai, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Mendengar manfaat ini, wajah Zhao Longxing langsung berseri-seri. Hehe, aku, Zhao Longxing, bersedia mendengarkan perintah Tuan Muda Yu, aku, Zhao Longxing, akan melewati api dan air, dan aku tidak akan menolak. Qiao Yu menepuk bahu Zhao Longxing dengan keras dan berkata, bagus, kau benar-benar layak menjadi saudara baikku, Qiao Yu. Setelah serangkaian penjelasan tentang masa depan dan rencana, senyum di wajah Qiao Yu menghilang sekali lagi. Sambil mengatupkan bibirnya, Qiao Yu menatap Zhao Longxing dan berkata, oh Longxing, aku sudah punya rencana dan tujuan, tetapi bagaimana aku harus melaksanakan langkah pertama ini? Apa yang harus kulakukan untuk dapat merebut Lin Sailing dari tangan Ye bodoh? Memang, rencana Qiao Yu adalah membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jika ia berhasil, itu tidak hanya akan mempermalukan Kevin Ye, tetapi juga menyakiti Lin Sailing. Tetapi itu hanyalah rencana dari pihak Qiao Yu, dan itu adalah rencana palsu. Akan tetapi, Zhao Longxing adalah seseorang dengan banyak rencana, demi wajah yang dijanjikan Qiao Yu, Zhao Longxing akan berusaha sekuat tenaga. Zhao Longxing memutar matanya, lalu terkekeh, Tuan Muda Yu, bukankah langkah pertama itu sulit? Oh, apa kau punya ide? Pikiran Qiao Yu saat ini kosong, dan dia buru-buru meminta petunjuk kepada Zhao Longxing. Zhao Longxing tertawa, Tuan Muda Yu, menurut rencana besarmu, langkah pertama kita akan sangat sederhana. Yaitu menarik perhatian si jalang Lin Sailing, dan membuatnya jatuh cinta padamu tanpa disadari. Omong kosong, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tapi, hati Lin Sailing dipenuhi oleh Kevin Ye itu, bagaimana mungkin tuan muda ini punya kesempatan? Qiao Yu memutar matanya ke arah Zhao Longxing. Tampaknya setelah beberapa ronde pertarungan, Qiao Yu tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk melawan Zhao Longxing lagi. Zhao Longxing tertawa, Tuan Muda Yu, mengapa Anda tidak dapat memahami apa yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita? Si jalang Lin Sailing saat ini sedang bersama si bodoh itu, dan itu karena si idiot itu baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Pikirkanlah,
Saat itu si bodoh Ye masih seorang bodoh yang akan diganggu oleh orang lain, mengapa tidak ada yang menyebarkan rumor tentangnya? Qiao Yu menganggukkan kepalanya sambil berpikir, tetapi dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Longsing. Akan tetapi, Qiao Yu segera mendengar Zhao Longsing melanjutkan, Tuan Muda Yu, justru karena beberapa kejadian inilah si bodoh itu menjadi menonjol, itulah sebabnya dia menarik begitu banyak perhatian. Pikirkanlah, orang ini tiba-tiba menjadi tampan, nilainya juga meningkat pesat, dan bahkan keterampilannya sangat menakjubkan. Dalam waktu yang singkat, perubahan yang begitu besar pasti telah menarik perhatian para gadis, bukan? Qiao Yu menganggukkan kepalanya, sepertinya begitu, lalu apa yang harus saya lakukan? Zhao Longsing terkekeh, Tuan Muda Yu, perubahan yang dilakukan Ye bodoh saat ini sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Tidak bisa diubah. Jika Anda ingin berhasil menarik perhatian Lin Sailing si jalang di hadapan Ye bodoh, maka Anda harus melakukan yang lebih baik daripada dia dalam aspek apapun. Lalu, kita tanpa sengaja memperbesar keuntungan yang kita miliki di area ini, membentuk lingkaran cahaya. Saya tidak percaya bahwa Lin Sailing si jalang yang buta itu tidak akan bisa melihat. Selama Lin Sailing mengakui bahwa Anda lebih kuat daripada Ye bodoh itu dalam hal tertentu, pendapatnya tentang Anda secara alami akan berubah. Ketika saat itu tiba, saya tidak akan percaya bahwa saya tidak akan dapat mengalahkan satu Lin Sailing pun dengan omongan manis dan pemboman bola meriam berlapis gula kita. Kata-kata Zhao Longsing diucapkan dengan air liur beterbangan di mana-mana dan alisnya menari-nari karena gembira. Kiss. Namun, Qiao Yu mendesis dingin dan berkata, menemukan seseorang yang lebih kuat dari Kevin Ye untuk dipamerkan, ini ide yang cukup bagus. Meskipun dia setuju dengan sudut pandang Zhao Longsing, Qiao Yu memikirkannya untuk waktu yang lama dan bahkan tidak memiliki kekuatan yang dapat dibandingkan dengan Kevin Ye. Hal ini membuat Qiao Yu memuntahkan darah di dalam hatinya. Dari segi penampilan, Qiao Yu merasa bahwa dia hanya jauh lebih tampan daripada Kevin Ye, tetapi tentu saja, Qiao Yu sendiri berpikir demikian. Dari segi hasil, dia menderita di tangan Kevin Ye, jadi dia tampaknya tidak memiliki keuntungan. Dari segi keterampilan, tidak perlu membicarakannya, dengan tubuhnya yang kecil, dia benar-benar tidak dapat menerima dua pukulan dari Kevin Ye. Dari segi uang, Kevin Ye tampaknya sangat kaya, karena dia segera membeli toko Lin Hai dengan kualitas terbaik milik keluarganya. Jadi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Qiao Yu tidak dapat memikirkan hal baik apapun yang dapat dibandingkan dengan Kevin Ye. Tetapi di hadapan Zhao Longsing, sulit bagi Qiao Yu untuk mengatakan bagaimana dia tidak dapat dibandingkan dengan kata-kata Kevin Ye yang putus asa. Pada akhirnya, Qiao Yu hanya bisa bertanya kepada Zhao Longsing, Longsing, menurutmu, hal apa yang harus kita lakukan untuk menarik perhatian Lin Sailing? Zhao Longsing berpikir sejenak, Tuan Muda Yu, sejujurnya, menurutku kamu harus membandingkan keterampilan bela dirinya dengan dia. Apa? Zhao Longsing, kamu gila. Si bodoh itu adalah orang yang kejam yang bahkan berhasil mengalahkan Jin Taiming, dan kamu ingin aku bersaing dengannya. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Mendengar perkataan Zhao Longsing, Qiao Yu langsung berdiri. Qiao Yu merasa bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing dalam hal hasil dan latar belakang keluarga, tetapi ia merasa bahwa ia pasti benar-benar sakit jika harus bersaing dalam pertarungan fisik. Di seluruh SMA, siapapun yang berani bersaing dengan Kevin Ye hanya dalam satu gerakan, yang berani melumpuhkan Jin Taiming, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Bab 292 Jangan memakai rok pendek tanpa pentungan. Keahlian Kevin Ye kini diakui publik sebagai nomor satu, dan bahkan Jin Taiming bukanlah tandingannya. Mundur selangkah, apalagi Kevin Ye, bahkan Howard Zhang dan Michael Liu, yang berada di samping Kevin Ye, bukanlah orang yang bisa mereka provokasi begitu saja. Jika dia ingin Qiao Yu, si playboy, bertarung melawannya, orang yang tidak punya pekerjaan sepanjang hari, maka Qiao Yu pasti berpikir bahwa dia sudah hidup terlalu lama. Sebenarnya, kemarahan Qiao Yu sudah sesuai dengan harapan Zhao Longsing, tetapi Zhao Longsing tidak keberatan. Zhao Longsing lalu tertawa, Tuan Muda Yu, tenanglah. Bukannya aku tidak masuk akal untuk berkata seperti itu. Lihat, si idiot itu mengalahkan Jin Taiming, dia jelas sudah disebut ahli nomor satu di seluruh sekolah menengah. Jika kau bisa mengalahkannya, kau pasti akan menjadi ahli nomor satu di generasi baru. Saat waktunya tiba, kau pasti akan menjadi pusat perhatian. Apa kau takut tidak akan bisa menarik perhatian Lin Sailing? Qiao Yu langsung berbicara kepada Zhao Longsing, omong kosong, tentu saja aku tahu bahwa mengalahkannya sudah cukup bagiku, tetapi apakah semudah itu mengalahkan ahli nomor satu di sekolah menengah? No.
1. Bahkan jika aku berlatih selama 10 atau 8 tahun lagi, aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkannya. Memikirkan keterampilan Kevin Ye yang mengerikan, Qiao Yu merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang, apalagi melawannya. Namun Zhao Longxing hanya tertawa dan berkata, "Tuan Muda Yu, aku tidak membiarkanmu bertarung dengannya secara langsung." Selimut. Apa maksudmu? Qiao Yu tidak mengerti. Zhao Longxing kemudian membungkuk dan membisikkan beberapa kalimat ke telinga Qiao Yu. Wajah Qiao Yu langsung menjadi bersemangat, dan dia terkikik, lari jarak jauh, apakah itu tidak apa-apa? Tentu saja. Meskipun Ye Bodo itu dikenal sebagai pejuang terkuat di sekolah menengah, dia hanya sedikit lebih kuat dalam hal berlari. Pada saat itu, selama kamu dapat berlari lebih cepat darinya selama pertandingan olahraga akhir semester sekolah, kita dapat memamerkan dan mengumumkan bahwa kamu telah mengalahkan ahli nomor 1 di akademi. Pada saat itu, kita pasti akan dapat menggunakan nama ini untuk menarik perhatian banyak orang, dan si Jalang Lin Sailing itu juga akan memiliki rasa hormat yang sama sekali baru kepadamu. Pikirkanlah. Gadis mana yang tidak menyukai pria yang kuat? Selama kita dapat melakukan ini, rencana kita akan berhasil sebagai langkah pertama. Melihat ekspresi percaya diri Zhao Longxing, semangat juang Qiao Yu pun menyala. Menyentuh dagunya, Qiao Yu tertawa, "Longxing, ini benar-benar milikmu, aku pikir ini adalah pilihan yang layak." Langsung menjadi puas diri, "Ye bodoh, ye bodoh, ye bodoh, meskipun nilaiku tidak dapat mengalahkanmu, keterampilanku tidak dapat mengalahkanmu, aku tidak dapat menghancurkanmu dengan pesonaku, tetapi bakatku dalam gerakan pasti dapat menghancurkanmu, kamu hanya perlu menonton. Aku pasti akan mengalahkanmu dengan adil kali ini, dan memberitahu Lin Sailing bahwa memilihmu adalah keputusan yang salah." Dalam hal berlari, Qiao Yu sangat bangga. Lari jarak jauh ini juga dianggap sebagai keahlian Qiao Yu, setidaknya dalam aspek ini Qiao Yu pernah menerima gelar juara kedua sekolah. Memikirkannya, Qiao Yu langsung merasa percaya diri. Tampaknya Qiao Yu akhirnya menemukan tempat untuk berhadapan dengan Kevin Ye. Berdiri di lintasan, Qiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar tubuhnya dan berkata dengan bersemangat, "Hehe, Longxing, jangan buang waktu. Jika kita ingin mengalahkan Ye bodoh di kompetisi akhir semester, sepertinya aku harus bergegas dan berlatih." Sambil berbicara, Qiao Yu terus mengangkat kakinya tinggi-tinggi, "Saat ini, aku merasa seperti alam semesta kecil yang kuat telah meledak jauh di dalam hatiku. Tuan muda ini memiliki kekuatan yang tak terbatas sekarang." Qiao Yu melakukan latihan pemanasan dengan penuh semangat sementara Zhao Longxing tersenyum dan berkata, "Tuan muda Yu, menurut konvensi, untuk setiap olahraga akhir tahun, lari jarak jauh dibagi menjadi 2.000 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter. Proyek mana yang akan kamu pilih? Kita tidak boleh terganggu kali ini. Kita harus fokus pada satu proyek dan berlatih keras. Kita harus mencapai target dengan satu tembakan." Qiao Yu mengangguk, itu masuk akal. Memikirkannya, wajah Qiao Yu berubah menyeramkan saat dia menganalisis, dilihat dari keterampilan si bodoh Kevin Ye, kekuatan ledakannya pasti cukup bagus. 2.000-5.000 mungkin tidak terlalu sulit baginya, tetapi kali ini, jika kita ingin bermain, kita akan bermain besar. Mari kita pilih 10.000 meter. Zhao Longxing mendesis, dia tidak tahu bagaimana menjawab, 10.000 meter, Tuan Muda Yu, saya ingat bahwa Anda hanya berkompetisi di tempat kedua dengan 2.000 meter, apakah 100.000 meter ini cukup? Qiao Yu mencibir, dan berkata dengan jijik, "Oh, Longxing, hapus karakter, tidak, di belakang, 10.000 meter ini hanyalah sepotong kue bagi saya. Tidak ada dalam kamus saya yang tidak dapat saya lakukan. Anda hanya menunggu dan melihat." Mengatakan itu, setelah pemanasan, Qiao Yu melesat seperti anak panah. Tetapi setelah berlari beberapa saat, Qiao Yu berlari kembali. Zhao Longxing bertanya pada dirinya sendiri dengan bersemangat, "Oh ya, Longxing, di akhir acara olahraga semester lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan Nalan untuk berlari sejauh 10.000 meter?" Zhao Longxing segera menjadi cerdas dan mengeluarkan ponselnya, "Aku akan memeriksa, seharusnya ada sesuatu di dalam bar tiba sekolah." Setelah mencari cukup lama, Zhao Longxing buru-buru berkata, ketemu. Orang itu, Nalan, terakhir kali, berlari sejauh 10.000 meter selama 36 menit dan 27 detik. Hehe, bagus, 36 menit 27 detik. Kali ini aku akan memecahkan rekornya. Longxing, lihat waktunya. Malam ini, aku akan menggunakan waktu setengah jam untuk menyelesaikan lari 10.000 meter ini. Seru Zhao Longxing terkejut sebelum wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan.
36 menit dan 27 detik Nalan Yanran telah mencapai kecepatan seorang atlet profesional. Tuan Muda Yu benar-benar mengatakan bahwa akan memakan waktu setengah jam untuk menyelesaikan 10.000 meter, bukankah itu mengejutkan? Namun sebelum Zhao Longxing bisa mengatakan apapun, Qiao Yu telah dengan percaya diri mendesaknya untuk pergi. Zhao Longxing tidak punya waktu untuk bereaksi dan dengan cepat melihat waktu di ponselnya. Tidak dapat disangkal bahwa kecepatan Qiao Yu agak cepat, seolah-olah dia berlari di tengah angin. Melihat Qiao Yu mendesaknya untuk pergi seperti kilat, dan melihat Qiao Yu yang berlari cepat kembali, Zhao Longxing sangat iri. Tuan Muda Yu sangat tampan, bahkan ketika berlari sangat keren, kapan aku juga bisa menjadi pria kaya yang tampan sepertimu, Tuan Muda Yu. Tepat ketika Zhao Longxing mendesah dengan emosional, Qiao Yu telah menyelesaikan larinya. Dari kejauhan, pemilik suara itu berteriak, putaran pertama, Longxing, berapa lama waktu yang kubutuhkan? Zhao Longxing menjawab dengan keras, 3 menit 30 detik. Qiao Yu menggerutu dalam hatinya, sial, lingkaran ini 800 meter, dan lingkaran pertama sudah lebih dari 3 menit, jadi 10 putaran seharusnya cukup untuk 40 menit, tidak, aku harus mempercepatnya. Saat dia memikirkannya, Qiao Yu sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Ya Tuhan, Tuan Muda Yu akan segera terbang. Zhao Longxing menyaksikan dari samping saat keringat dinginnya menetes. Pada pukul 8 atau 9 malam, ada beberapa siswa yang biasa berlari di lapangan olahraga. Tentu saja, di bawah cahaya redup, kebanyakan dari mereka mencari waktu untuk mencari kesempatan untuk membuka jalan bagi kehidupan mereka dan berbicara tentang impian mereka. Tidak banyak orang di seluruh lapangan, hanya 20 hingga 30 orang. Namun, mereka tertarik oleh Qiao Yu yang berlari di waktu yang sama. Bukan karena Qiao Yu terlalu tampan, tetapi karena Qiao Yu terlalu gila. Dia pernah melihat orang berlari, tetapi dia belum pernah melihat seseorang berlari sembrono Qiao Yu. Beberapa anak laki-laki yang biasa berlari dan berlatih juga berhenti dengan kepala berlumuran keringat. Semua orang melihat ke arah Qiao Yu. Anak baik, siapa orang ini? Apakah dia menyerahkan hidupnya? Bagaimana dia bisa lari seperti ini? Siapa tahu? Mungkin dia mencoba memecahkan rekor dunia Guinness. Sebagian besar siswa laki-laki yang berhenti untuk menonton hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan, tetapi Tuan Muda Yu menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Pada saat ini, Qiao Yu memiliki dorongan untuk menjadi gila, langkahnya bertambah cepat. Dengan sangat cepat, 5 putaran telah selesai. Qiao Yu bertanya kepada Zhao Longxing yang ada di samping, Longxing, berapa lama? Zhao Longxing sangat terkejut sehingga dia tergagap, 13 menit dan 25 detik. Bagus, mari kita pertahankan kecepatan ini dan bertahan. Qiao Yu menyemangati dirinya sendiri. Meskipun mulutnya masih penuh dengan semangat juang, kaki Qiao Yu sudah mulai sakit. Sial, dia masih berlari. Apakah dia ingin berlari sejauh 5.000 meter? Bro, orang gila ini sudah berlari beberapa putaran. Ini putaran ke-7, dan dia masih mencoba meningkatkan kecepatannya. Ini adalah tempo perjuangan hidup atau mati. Para siswa yang menonton mulai berbisik di antara mereka sendiri. Zhao Longxing juga merasakan ada yang salah dengan kondisi Qiao Yu. Qiao Yu saat ini sudah membuka mulutnya untuk bernapas, pada saat yang sama wajahnya basah oleh keringat dan menjadi pucat pasi. Tuan Muda Yu, berhenti, cepat berhenti. Mari kita beristirahat sebentar, si gendut ini bukanlah seseorang yang bisa menghabiskan semuanya dalam satu gigitan. Mata Qiao Yu mulai kabur, dia sama sekali tidak bisa mendengar teriakan Zhao Longxing. Kedua kakinya bergerak secara mekanis, seolah-olah dia tidak dapat menghentikan dirinya sendiri. Tidak bagus, orang ini dalam masalah. Hentikan dia dengan cepat, kita tidak bisa membiarkannya terus berlari seperti ini. Seorang anak laki-laki dengan pengalaman berlari di antara kerumunan dengan cepat berkata. Bagaimanapun, para siswa adalah kelompok orang yang paling murni, jadi begitu seseorang memulainya, tentu saja akan ada orang-orang yang menanggapi dengan cepat. Beberapa anak laki-laki menghalangi jalan dari depan dan belakang, ingin menghentikan Qiao Yu yang gila di tempat. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mendekati Qiao Yu jatuh ke lintasan. Qiao Yu memuntahkan seteguk darah. Qiao Yu dapat dianggap sebagai orang pertama di seluruh sekolah yang berlari sampai memuntahkan darah. Namun, meskipun begitu, Qiao Yu masih menatap lurus ke depan, seolah-olah dia masih ingin berdiri dan melanjutkan. Awalnya, dia ingin membuat Kevin Ye kelelahan sampai mati, tetapi Qiao Yu tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye tidak akan kelelahan, sampai-sampai dia akan menjadi orang pertama yang memuntahkan darah.
Cepat, kirim orang ini ke ruang kesehatan sekolah. Kalian yang sedikit, kemarilah dan bantu. Beberapa anak laki-laki mengelilingi mereka dari belakang dan depan, membawa Qiao Yu yang tersihir menuju ruang kesehatan sekolah. Sambil menggendong Qiao Yu, dia menatap pria malang itu dan mendesah. Bukankah itu hanya lari kecil, mengapa kau begitu putus asa? Mengapa repot-repot?